menempati posisi tertentu pada kromosom yang disebut lokus. Seperti contoh, gen yang mengatur warna mata, gen yang mengatur tinggi badan, gen yang mengatur pembentukan enzim pencernaan. Yang selanjutnya kita membahas fungsi gen. Gen memiliki beberapa fungsi penting, yaitu yang pertama, menyimpan informasi genetik, yang kedua, mengendalikan sintetis protein, yang ketiga, menentukan sifat-sifat makhluk hidup, yang keempat, mengatur pertumbuhan dan perkembangan, yang kelima, mengendalikan metabolisme sel melalui pembentukan enzim. Yang terakhir, mewariskan sifat dari induk kepada keturunannya. Selanjutnya, kita membahas struktur gen. Gen tersusun atas urutan nukleotida pada DNA. 1. Nukleotida terdiri dari gugus fosfat, gugus deoksiribosa, basa nitrogen. Nah, pengertian basa nitrogen itu, basa nitrogen pada DNA itu ada 4. Yang pertama, adenin, timin, guafin, dan sitosin. Pada pasangan basa, A berpasangan dengan T, berarti adenin berpasangan dengan timin. Sedangkan G berpasangan dengan C, yang mana guanin berpasangan dengan sitosin. Pada gen terdapat beberapa bagian penting, yaitu yang pertama ada promotor. Dia berfungsi sebagai tempat RNA polimerase menempel untuk memulai transkripsi. Yang kedua ada daerah pengkode, yaitu coding region, yang mana dia bekerja sebagai bagian yang berisi informasi pembentukan protein. Yang ketiga ada terminator. Dia bertempat sebagai penanda terakhirnya proses transkripsi. Selanjutnya ada pada organisme eukariot juga terdapat adanya ekson, yang mana dia bekerja sebagai bagian gen yang akan diterjemahkan menjadi protein. Ada juga intron, yang mana dia bekerja sebagai bagian yang dipotong saat proses pemrosesan RNA. Yang selanjutnya kita membahas jenis-jenis gen. Gen itu bisa dilihat dari berdasarkan fungsinya dan juga berdasarkan ekspresinya. Sedangkan kalau berdasarkan fungsinya itu gen ada 2, yaitu gen struktural, yang mana dia bekerja menjadi protein atau enzim, menjadi protein atau enzim ya. Yang kedua ada gen regulator, yang mana dia bekerja mengatur kerja gen lainnya. Sedangkan kalau berdasarkan ekspresinya itu ada gen dominan, ada gen resesif, dan juga ada gen kodominan. Selanjutnya kita membahas tentang organisasi genom. Genom sendiri ialah seluruh materi genetik yang dimiliki suatu organisme baik berupa DNA maupun RNA. Pada beberapa urusan, genom itu mencakup apa saja, yaitu mencakup semua gen, daerah DNA yang tidak mengkode protein, dan DNA pengatur, DNA pengulang seperti repitif. Jadi gen hanya sebagian kecil dari genom. Ada juga perbedaan gen dan genom. Gen sendiri itu bagian dari DNA, mengandung satu informasi tertentu, menjadi protein atau RNA, dan jumlahnya ribuan. Sedangkan genom itu keseluruhan DNA organisme, mengandung seluruh informasi genetik, terus terdiri atas semua gen dan DNA pengkode.
dan juga terdiri atas semua gen dan DNA yang mengkode. Hanya satu genom lengkap dan setiap sel. Komponen genom itu ada gen pengkode protein, yang mana dia bekerja menghasilkan protein. Yang kedua, gen RNA, yang mana bekerja menghasilkan tRNA, iRNA, dan RNA lainnya. Dan selanjutnya ada DNA regulator, yang mana bekerja untuk mengontrol kapan gen aktif atau tidak. Selanjutnya ada DNA repetitif, yang bekerja sebagai urutan DNA berulang. Ada juga DNA non-pengkode, yang bekerja tidak menghasilkan protein tetapi berperan dalam pengaturan fungsi genom. Dan selanjutnya kita membahas ekspresi gen. Ekspresi gen adalah proses informasi dalam gen digunakan untuk menghasilkan protein. Yaitu tahapannya apa saja? Itu ada tahapan transkripsi, yang mana tahapan transkripsi itu DNA disalin menjadi mRNA di inti sel pada eukariot. Yang kedua ada tahapan translasi, yang mana mRNA diterjemahkan menjadi protein di ribosom. Protein yang dihasilkan akan menjalankan berbagai fungsi dalam tubuh, seperti membentuk jaringan, enzim, hormon, dan antibodi. Pentingnya organisasi genom itu berperan dalam mengatur ekspresi gen, menjaga kestabilan materi genetik, mendukung pertumbuhan dan perkembangan, mengendalikan pembelahan sel, menentukan variasi genetik, menjadi dasar penelitian genetik dan diagnosis penyakit, rekayasa genetika, dan bioteknologi. Kesimpulan, gen adalah unit pewarisan sifat yang berisi informasi untuk membentuk protein atau RNA, sedangkan genom adalah keseluruhan materi genetik suatu organisme yang mencakup suatu gen dan RNA non-pengkode. Organisasi genom berbeda antar prokariot dan eukariot. Pada prokariot, genom lebih sederhana, sedangkan pada eukariot lebih kompleks, dengan DNA yang dikemas menjadi kromatin dan kromosom. Pemahaman tentang gen dan organisasi genom sangat penting dalam mempelajari pewarisan sifat, ekspresi gen, evolusi, kedokteran, dan bioteknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.